Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Meja Resuli dengan NPM 247830843 dari kelas 3C. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dasar-dasar penggunaan Cisco. Nah, untuk awalan kita akan membahas tentang apa itu switch, router, dan yang namanya konsol. Di sini kita sudah punya beberapa gambar, yaitu yang pertama itu ada router, ada switch, ada router. Ya, sebelumnya kan kita dalam praktek itu kita sudah pakai yang namanya router dan switch dalam bentuk virtual. Nah, ini adalah bentuk fisiknya dari switch dan router. Jadi di sini perbedaannya itu switch itu memiliki banyak lubang LAN atau ya, untuk untuk mencolok ya, switch ini memiliki banyak lubang untuk mencolokkan kabel LAN, dikarenakan switch ini sebagai perantara ya, sebagai penghubung antara banyak komputer. Nah, sementara untuk router ini memiliki lebih dikit lubang ya, colokan untuk LAN-nya itu karena router ini hanya sebagai penghubung switch komputer ke jaringan yang lebih besar dengan switch. Jadi switchnya itu menyambung ke router. Jadi mungkin hanya dua router yang bisa dicolokkan di perangkat switch ini. Nah, biasanya kan di switch itu tuh di switch dan router ini hanya ada yang bukan hanya ada namanya colokan LAN, tapi di sini juga kita memiliki yang namanya konsol. Konsol ini berguna sebagai alat untuk menyambungkan komputer dengan perangkat switch ataupun router ini dengan komputer. Konsol ini berguna sebagai controller agar kita tidak langsung mengendalikan router dan switch ini dari alatnya, tapi dari komputer. Untuk menghubungkan perangkat dua ini dengan komputer itu kita bisa menggunakan kabel konsol. Yang depannya itu ujungnya itu sama seperti LAN, yaitu RJ5, RJ45. Setelah itu ujungnya ini namanya apa ya? Yaitu untuk konsol itu bentuknya seperti ini. Nah, di komputer zaman sekarang itu sudah tidak ada yang namanya untuk memasukkan ujung colokan yang seperti ini. Nah, itu untuk untuk melakukan di zaman sekarang itu komputer atau laptop itu udah tidak ada yang namanya ini kepala konsol ini untuk nyambunginnya. Nah, jadi kita perlu yang namanya converternya itu untuk kepala konsolnya ini ke USB. Jadi dia nge-convert jadi lebih mudah gitu ya, seperti itu. Untuk cara ceknya itu kita bisa buka di pengaturan itu device manager dan cari USB serial port. Di sini kan ada COM3. Setelah itu kita install yang namanya software putih configuration. Di sini bisa langsung kalian input di serial ins-nya. Setelah itu tulis sesuai dengan nama portnya di sini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya, dan di sini kita langsung ke prakteknya. Nah, di
sini kita telah masuk ke software Cisco-nya. Untuk cara untuk praktek pertama itu kita bisa ambil yang namanya routernya ya. Untuk router kita bisa untuk router kita pakai yang 281, dan juga untuk switchnya itu yang 2960. Untuk prakteknya itu kita bisa buka dahulu routernya, kita ke CLO. Kan biasanya kita tuh kalau mau melakukan configuration itu di ini ya, interface langsung dengan mudah. Di sini kita bisa melakukannya dengan coding juga sih ya, seperti itu. Aku udah ada MAC address. Kita coba kita matiin. Nah, di sini kan kita akan melakukan konfigurasi secara teks seperti ini, atau biasa disebut kayak coding gitulah gitu. Nah, melakukan konfigurasi dengan komen. Di sini kita ditanya apa kamu ingin initial configuration dialog. Nah, di sini kalau kita pencet yes, kita itu akan melakukan konfigurasi secara manual. Karena secara manual itu susah dan juga akan lama, kita pilih yang no. Di sini kita telah masuk ke routernya dengan nama router. Di sini kalian bisa di dalam apa sih, sistem konfigurasi ini kita tuh dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu pertama ada yang namanya user, tahapan Pak, tiga jenis, yaitu pertama itu user, kedua itu privilege, satu yang ketiga global configuration. Di user ini kita itu hanya bisa melakukan sedikit komen. Nah, seperti ini, hanya bisa connect, disable, disconnect, enable, exit, dan lainnya. Di sini kita akan masuk ke namanya privilege, yaitu enable. Tulis. Nah, enable itu ditandai dengan yang namanya ini, apa sih ini, simbol pagar. Setelah itu ada yang namanya global configuration, yaitu kita tuliskan sebelum kita ke global configuration, kita juga bisa kita lihat dia itu di di privilege itu bisa ngapain aja. Nah, di sini kan di sini kita bisa memiliki lebih banyak apa saja yang bisa kita lakukan tuh di sini lebih banyak. Nah, untuk di sini kan terlihat tulisan Morse itu berarti belum semuanya yang tertulis ini. Kita bisa space untuk lihat semuanya. Nah, ini
adalah semua yang bisa kita lakukan di dalam privilege. Ini kita gedein dulu, ini kecil kan. Setelah itu kita akan masuk ke global configuration, itu configuration terminal. Ini adalah komen. Kok gitu? Configure terminal. Ya, di sini kita telah masuk ke configuration terminal atau global configuration. Itu ditandai dengan yang namanya ada tambahan config di depannya. Nah, di sini kalian bisa melakukan yang namanya perubahan nama pada router. Misalnya kita tulis host name, kita tulis namanya misalnya rover, kita enter. Nah, di sini nama routernya sudah ganti dengan nama rover. Setelah itu di sini kan kita telah mengubah yang namanya nama routernya. Setelah itu kan tadi kita dari user ke privilege itu tidak ada yang sini kan kita telah membuat komen untuk mengubah nama routernya. Setelah itu tadi di awal kita dari user ke privilege itu tidak menggunakan yang namanya kita tuh tidak bisa langsung masuk aja ke bagian privilege. Nah, di sini kita bisa gunakan password agar lebih safe dengan cara enable password misalnya 1 2 3 enter. Yaitu kita ke show configure enable, configure config enter. Oh iya, karena kita lagi ada di global configuration, di sini kita harus tambahin yang namanya do. Configure show running config. Di sini kan sudah terlihat yang namanya kita telah melakukan pembuatan password dengan passwordnya itu 1 2 3 space ini. Nah, itu kita bisa keluar tuh dengan menuliskan exit. Nah, itu exit lagi. Kok exit? Disable. Di sini kan kita telah kembali ke user ya. Di sini kita coba enable
sini kita telah berhasil membuat password. Jadi di sini kita tulis coba 1 2 3. Kenapa di sini tidak keluar? Dikarenakan dia emang seperti itu, tidak akan terlihat. Jadi kalian bisa tulis saja, bukan karena nggak berhasil, tapi karena emang tidak terlihat. Kita coba enter. Nah, kita masuk ke privilege configuration. Nah, di sini juga kita bisa yang namanya buat password yang lebih safety dengan cara itu di di enkripsi. Jadi kayak password itu berisi dari angka, huruf sama simbol-simbol. Di sini kita coba yang namanya enable secret. Jangan, kita minta ke ini aja, config. Kita buat di sini. Habis itu kita enable secret Kisco. Itu di sini kita telah membuat yang namanya password secara enkripsi. Kita coba lagi ke do show run config. Jangan do show running config. Di sini telah terlihat password konfigurasi yang kita dapatkan. Kita copy dulu. Nah, di sini kita telah membuat yang namanya enable password. Dikarenakan kita telah membuat password baru, di sini kita bisa keluar lagi. Coba disable Nah, kita telah keluar yang dari ini. Kita coba lagi enable password. Kita coba password baru. Aduh, wah, masih 1 2 3. Oh iya, kita ini tuh lagi. Wala, passwordnya 1 2 3. Salah kita. Wah, error lagi gimana?
ya. Jadi kesalahan tadi kita belum menghapus yang namanya password yang satu, password sebelumnya, malah jadi dia error karena punya dua password. Jadi kita coba ke configuration, terminal lagi, kita buat enable secret password. Kita buat coba password biasa dulu, enable password 223. Setelah itu kita buat enable secret Kisco. Kita coba show running terminal config. Nah di sini kan seharusnya kita tuh hapus dulu enable password yang sebelumnya dengan cara cara untuk hapus password sebelumnya itu atau password yang kita isi sendiri itu tulis no, klik no, enable password. Nah, salah, no, enable password. Nah, di sini kita telah menghapus yang namanya password sebelumnya. Kita coba lagi dulu show running config. Di sini kan udah kehapus passwordnya. Kita coba keluar lagi, kita tulis enter, echo n. Enable lagi, kita enter enable itu password. Enggak, kita masuk ke configure lagi, configure terminal lagi, kita buat enable secret Kisco. Keluar set, nah itu kita di set. Nah, kita coba masuk lagi, ini itu password kita masukin. Gitu ya. Bener loh. Enable
kebetulan sekali di sini kan error, jadi kita lewatkan saja. Di sini kita lewatin aja, tapi kita tuh bisa yang namanya mengatasi kita bisa ngebuka enkripsi balik gitu. Kita bisa tahu password enkripsinya itu dengan cara kita buka Cisco. Password enkripsi. Di sini kita masukin tadi passwordnya, kita crack. Itu bisa ya. Karena error. Seperti seharusnya jika password enkripsi benar, dia akan keluar di sini plain text-nya. Dikarenakan mungkin Cisco-nya sedikit error, jadi dia tidak bisa keluar dan juga tidak bisa digunakan. Kita akan ke praktek yang lainnya. Coba kita enable. Kalau dia error tuh kita coba matiin nyalain matinya. Dia akan dia ngebooting lagi. Kita ulang dari awal lagi. Kita start, kita config. Kita masuk. Kita udah masuk ke global configuration-nya. Kita buat password lagi, kita coba password 123. Di sini kita bisa ngubah password biasa ini bisa menjadi password yang lain nih, configuration password yang sudah ada ini dengan cara service password encryption. Ini passwordnya udah kita enkripsi. Kita coba ke show running. Nah, ini password kedua 3 tadi yang telah kita konfigurasi. Kita coba keluar lagi, kita coba error lagi.
udah kita konfigurasi. Nah, ya seperti itulah pokoknya. Di sini masih banyak yang error dengan kesalahan kita tidak nge-save passwordnya. Kita coba lagi. Kita coba langsung ke ini, percobaan cara kita enable aja, mau enable password. Nggak bisa, nah gitu aja error mulu. Jadi kita coba sini, kita langsung ke praktek sambungin. Kita praktek sambungin aja komputer dengan router seperti biasanya, tapi di sini kita lakukan konfigurasi secara manual. Kita ambil komputernya, kita taruh, itu kita kasih lagi komputer. Kita ambil sys lagi. Di sini kita sambungin dulu kabel. Pakai kabel konsolnya, kita pilih konsol. Kita coba ya, ini mungkin cara penggunaan kabel konsol yang baik, karena nggak bisa. Ini seperti config biasa untuk ini komputer atau komputer, tapi kan kita menggunakan yang namanya command. Di sini kita bisa langsung aja untuk jika di sini kita untuk bagian router, di sini kita akan pakai yang namanya IP 192.168.1.1 untuk di routernya untuk bagian sebelah kiri, dan 192.168.2.1 untuk bagian sebelah kanan. Pertama-tama kita coba isi dulu di sini, kita copy IP-nya saja, tulis 192.168.1.2.
subnetmasknya kita biarkan akan default seperti itu. Di sini ada, di sini kita ganti jadi 2. Dan ini jadi 3. Nah, ini kita sudah konfigurasi dari untuk isinya. Nah, kita coba konfigurasinya. Biasa di filternya kita ke config terminal. Pertama itu kita bisa melakukan komen. Ya, kita bisa untuk ngisi konfigurasinya itu, ini kan ini untuk yang 01 switch 01 untuk 0 ya, ini untuk switch nomor satunya. Jadi kita tuh bisa namanya ngisi IP dan subnetmask itu dari komen ini. Jadi nggak otomatis kayak manual di bagian config ini, kan kita bisa langsung otomatis gitu. Lebih mudah karena ada interface-nya. Di sini kita bisa tulis interface, kita tulis interface FA. Ini FA 0 masuk. Nah, kita di sini udah masuk configuration FA-nya. Kita tulis IP address IP addressnya kan tadi 192.168.1.1 untuk yang switch 0 ya. Kita tulis juga subnetmasknya 255.255.255.0. Nah, ini telah terbuat configurationnya di bagian switch 0 nya. Terus kan kalau di config ini, config kayak apa, ada interface. Config mudahnya itu kita nggak on, kita belum onin si switchnya ini. Jadi kita tulis no shutdown. Ini telah nyala dan IP-nya itu bisa kita cek dengan cara wear it. Oh iya, kita keluar dulu coba ke in IP address. Kita ke ini aja, config apakah ada. Nah, sudah ada. Untuk di EVA 0 nya mungkin belum ada. Kita coba dulu show IP address IP interface brief. Nah, di sini kita udah input yang untuk
fast internet 0.0 nya. Setelah itu kita coba exit kita ke fast internetnya yang 0.1 nya. Kita lagi tulis invest. Di sini kita bisa yang namanya disingkat ya, karena untuk mempersingkat waktu kalian bisa menyingkat misal enable n dan lainnya. Yang penting itu masih masuk ke kategori di dalam sininya, lebih dia tetap ngedeteksi. Kita udah masuk ke EVA 01, kita tulis IP addressnya, tuh untuk yang sebelah kanan kan 192.168.1.2.1 untuk masnya itu 255.255.255.0. Terus kita coba to show IP interface brief lagi, dia seharusnya udah ada. Nah di sini karena kita belum hidupin, dia masih up, dia masih down. Kita coba hidupin dengan cara no shut down. Sini kita buka lagi. To show IP interface brief lagi. Oh iya, karena kita udah di luar ya, kita coba ke config terminal, kita ke IP show IP interface brief lagi. Terusnya kita udah bisa. Nah itu pokoknya dia sudah muncul interface dari config. Nah untuk di komputernya kan tadi kita coba masukin ke ini dulu. Kita di default gateway nya kita konfigurasi IP. Nah, ini udah kita konfigurasi dan kita masukin semua IP dari routernya ini di routernya. Setelah itu untuk yang lainnya sudah kita coba langsung aja kita kirim dari sini ke sini, apakah bisa. Progress highlight untuk kedua kalinya apakah bisa. Sukses. Nah seperti video sebelumnya, untuk antar komputer, antar switch itu dia akan pertama di pilot, setelah itu sukses. Jadi inti dari video kali ini, kita tuh bisa melakukan yang namanya perubahan atau komen pada router secara perubahan dengan cara komen, bukan hanya secara tombol-tombol isi-isi dengan mudah, cara mudahnya. Mungkin itu saja penjelasan dan praktek sedikit dari saya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan atau kesalahan kata lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.